Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang jelas saya berharap semuanya kabarnya baik-baik saja, tetap stay at home, stay healthy, dan jangan lupa tetap simak pelajaran, oke? Saya akan melanjutkan sedikit materi untuk persiapan PTS mengenai asal-usul dan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi ada berbagai pendapat di sini. Yang pertama kita bahas ke kajian asal-usul bangsa Indonesia. Jadi ada yang mengatakan dari teori pertama ini berasal dari Yunan atau seorang tokoh yang bernama Robert Baron von Heinegelder. Dia mendukung teori out of Yunan. Ini juga di sejarah Indonesia kalian sudah pernah dapat. Jadi terjadi migrasi dari Asia Utara ke Asia bagian selatan. Kemudian orang-orang ini mendiami pulau-pulau dari Madagaskar di Afrika sampai dengan Pulau Paskah di Chili, Taiwan, dan New Zealand, atau dikenal sebagai rumpun Austronesia. Nah, ini dari pendapat arkeolog. Kemudian teori out of Yunan ini didasarkan pada penemuan yang pertama ada kapak lonjong di Asia Tengah sama dengan di Indonesia. Kemudian bahasa Melayu atau lingua franca atau bahasa pergaulan yang digunakan masyarakat Indonesia ini serumpun dengan yang digunakan oleh penduduk Kamboja. Nah, penduduk Kamboja ini adalah penduduk yang berasal dari Yunan. Kemudian yang selanjutnya ada berasal dari Taiwan atau teori out of Taiwan. Nah, ini dari orang-orang Formosa yang bertempat tinggal di Taiwan. Nah, jadi ada dua pendekatan di sini di teori out of Taiwan. Yang pertama ada pendekatan linguistik atau dari bahasa. Jadi Robert Blues mengatakan bahwa rumpun bahasa Austronesia ini digunakan oleh orang-orang Formosa yang bermigrasi ke selatan menuju Indonesia. Jadi dari Taiwan ke Indonesia. Kemudian didukung juga oleh Hari Truman Simanjuntak atau seorang arkeolog dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa bahasa-bahasa suku-suku di Indonesia mempunyai rumpun yang sama dengan bahasa Austronesia. Kemudian dari pendekatan genetik, gen atau keturunan atau bagian dari DNA. Nah, di sini ada seorang ahli yang bernama Sangkot Marzuki melakukan tes DNA fosil Homo erectus dan juga Pithecanthropus erectus. Nah, keduanya ini memiliki hubungan dengan manusia modern dari hasil DNA-nya. Kemudian tes DNA orang Taiwan dengan orang Toraja di Sulawesi itu hasilnya mirip. Kemudian DNA kerangka kuburan di Taiwan yang berusia sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun yang lalu dengan orang Jawa hasilnya juga mirip DNA-nya. Kemudian Sangkot Marzuki ini juga melakukan tes DNA. Ia berpendapat bahwa orang-orang Indonesia ini merupakan keturunan dari bangsa lain di luar Indonesia. Kemudian ada teori lagi bahwa bangsa Indonesia ini berasal dari Nusantara. Ini teori yang ketiga. Jadi ini biasa dikenal juga dengan teori Nusantara, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Nusantara sendiri. Nah, ini berdasarkan dari penelitian bahasa dan budaya. Kemudian, tapi teori ini kurang populer dan kurang diterima oleh masyarakat. Nah, tapi ada juga beberapa tokoh yang mendukung teori Nusantara ini. Di antaranya ada Sultan Takdir Ali Syabana, Muhammad Yamin, Goris Kraf, dan John Crawford. Nah, jadi dari bermacam-macam teori tadi mengenai asal-usul bangsa Indonesia sendiri, ini menambah ilmu pengetahuan dan juga khazanah keilmuan di Indonesia. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang kedua ada proses dan jalur kedatangan manusia di kawasan Indonesia. Nah, ini pakar geografi sendiri mengatakan bahwa dahulu Indonesia bagian barat ini bersatu dengan Asia, daratan Asia. Kemudian Indonesia bagian timur ini bersatu dengan Australia. Nah, kemudian karena mencairnya es di kutub utara menyebabkan naiknya permukaan air laut dan menyebabkan bagian barat terpisah dari
daratan Asia dan bagian timur terpisah dari Australia gitu. Kemudian di sini ada jalur kedatangan dari teori out of Yunan. Ini dari semenanjung Malaka menyebar ke timur. Kemudian kalau teori out of Taiwan, ini dari Filipina masuk ke Indonesia. Kemudian Kuncharaningrat, seorang pakar sejarawan juga mengatakan bahwa migrasi bangsa yang berbahasa Austronesia ini terjadi pada zaman es. Nah, ketika Indonesia Indonesia Timur masih bersatu dengan Australia, ini orang-orang Austronesia ini menyebar ke timur, ke bagian Papua, Sulawesi, Timur Barat, kemudian ke daerah Seram dan juga Kepulauan Melanesia. Dan juga orang-orang berbahasa Austronesia ini juga menyebar ke bagian barat dan mendiami sekitar Sumatera. Ini juga didukung dari penemuan kapak genggam atau Sumatralit dan juga Kyokan Modinger atau sampah dapur yang terbuat dari tumpukan-tumpukan kerang gitu. Selanjutnya poin ketiga ada nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada bangsa Papua Melanosoid atau Melanesia, atau yang sama rumpunnya dengan Vedoid atau Australoid. Nah, ini mempunyai ciri khasnya yaitu mempunyai kulit hitam. Nah, bangsa Papua Melanosoid ini memegang kebudayaan Mesolitikum atau batu madya, kemudian sudah mulai hidup semi nomaden atau semi menetap dalam kelompok kecil, kemudian sudah mengenal sistem berburu dan juga meramu, kemudian mengenal juga teknik pembuatan api dengan cara ranting pohon digesek-gesekkan dan juga dengan batu. Kemudian sudah mengenal juga sistem perladangan tapi masih sangat sederhana. Kemudian mereka juga melakukan semi nomaden, jadi mencari sumber bahan makanan yang masih banyak, biasanya di tepian aliran sungai. Kemudian peralatan yang digunakan ada kapak genggam dan juga alat-alat dari tulang dan juga tanduk rusa. Ciri-ciri dari bangsa Papua Melanosoid ini kurang lebih seperti bangsa Negro, memiliki kulit hitam, kekar, rambut keriting, mulut lebar, hidung mancung. Nah, tergolong dalam ras Negroid, kemudian bertempat tinggal di sekitar Malaya, Filipina, Papua, dan Kepulauan Melanesia. Nah, kemudian berkembang lagi ke bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Jadi ini satu tingkat lebih maju dari Melanosoid. Nah, Proto Melayu ini datang ke Indonesia sekira 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ini kebudayaannya lebih tinggi dari Melanosoid dan terbagi menjadi dua kelompok ketika datang ke Indonesia. Ada Proto dan juga Deutero Melayu. Kalau Deutero Melayu ada Melayu muda. Nah, Proto Melayu ini termasuk rumpun ras Mongoloid atau berasal dari daerah Yunan yang bertempat tinggal di dekat lembah sungai Yangtze, Tiongkok Selatan. Kemudian proses migrasi bangsa Proto Melayu ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Ada peperangan antar suku, kemudian desakan suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah, kemudian bencana alam yang berupa banjir mengakibatkan meluapnya sungai Yangtze dan sungai-sungai lain di wilayah Tiongkok Selatan. Jadi mereka melakukan migrasi. Kemudian ciri-ciri fisik dari Proto Melayu atau ras Mongoloid ini antara lain berkulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Jadi kurang lebih kayak kita lah. Tuh. Kemudian nah, ini Proto Melayu ini masuk ke kebudayaan Neolitikum atau batu muda. Kalau Melanosoid tadi ke Mesolitikum atau batu madya. Kemudian alat-alat kebudayaan mereka sudah lebih halus dari peninggalan Melanosoid.
Kemudian kedudukan Proto Melayu terdesak akibat migrasi dari bangsa Deutero Melayu. Mereka terdesak ke wilayah timur Indonesia. Keturunan-keturunan dari Proto Melayu ini tinggal ada di suku Batak di Sumatera, suku Sasak di Lombok, kemudian suku Kubu di Sumatera, suku Toraja di Sulawesi, suku Dayak di Kalimantan, dan suku Nias di pantai barat Sumatera. Selanjutnya kita ke bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, di sini ini datang pada tahun sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Merupakan percampuran antara bangsa Proto Melayu atau Melayu tua dan juga dengan bangsa Arya. Nah, bangsa ini berasal dari wilayah Indo-Tiongkok bagian utara dan sekitarnya. Dan juga sudah mengenal logam sebagai alat perkakas hidup dan alat produksi. Jadi yang tadi Melanozoik Mesolitikum, Proto Melayu Neolitikum ini sudah pakai logam Deutero Melayu. Nah, mereka melakukan migrasi melalui jalur barat dari Semenanjung Malaka ke Sumatera, kemudian menyebar ke wilayah di Indonesia. Kemudian ini disebut juga dengan kebudayaan Dongson karena sudah mulai menggunakan perunggu dan besi. Nah, bangsa Deutero Melayu ini juga mengembangkan kebudayaan megalitikum atau bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar. Antara lain ada menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, dan juga punden berunda. Jadi kita sudah belajar mengenai proses interaksi antar bangsa yang ternyata sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, sehingga muncul berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, selamat belajar, semoga berhasil, tetap jaga kesehatan, stay healthy, di rumah aja. Kurang lebihnya mohon maaf, see you again and bye-bye.